Udah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul perancangan sistem penjualan toko buku berbasis web menggunakan metode prototype. Di sini nama saya Muhammad Ilham Syahni dengan NIM 2010111402204. Saya Adi Febrianto dengan NIM 201011401471. Untuk Muhammad Zulkifli Hidayah Ramadan itu tidak bisa mengikuti presentasi karena sedang mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Wali Kota Tangerang Selatan. Baik, untuk buah pertama nanti akan disampaikan oleh Adi Febrianto. Ya. Jadi untuk latar belakang berkembangnya teknologi informasi di berbagai aspek kehidupan berpengaruh terhadap gaya hidup manusia zaman sekarang, di mana hampir semua kegiatan dapat dilakukan melalui teknologi, khususnya dengan sistem yang berbasis web. Salah satunya perdagangan online berbasis web. Toko buku yang dalam penjualan hanya menyediakan pembelian buku secara offline, yaitu pembeli harus datang ke toko untuk melakukan pembelian. Hal ini tentu sangat membuang waktu, biaya, dan tenaga hanya untuk pembelian sebuah buku. Sistem penjualan dengan cara ini membutuhkan waktu yang lama dan dinilai kurang efektif dan efisien karena hanya mengandalkan sistem penjualan. Dengan cara tersebut, maka pendapatan perusahaan tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan perkembangan perusahaan terasa dinilai agak lambat. Selanjutnya, setiap manusia selalu menginginkan kemudahan, kecepatan, dan sistem informasi yang rawan untuk memudahkan dalam segala aktivitasnya. Begitu juga dalam hal jual beli seperti pemesanan dan pembelian buku. Semakin maraknya pengguna internet, terutama platform web di masyarakat dengan berbagai kelebihannya, seharusnya permasalahan ini di atas tidak harus terjadi lagi. Maka dibutuhkan sistem penjualan secara online menggunakan media website guna meminimalkan waktu proses penjualan, dengan tujuan dapat meningkatkan volume penjualan sehingga pendapatan sebuah toko buku dapat meningkat. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mencoba mengembangkan sistem informasi yang telah ada. Dari penelitian ini, penulis mengangkat judul perancangan sistem penjualan toko buku berbasis web. Untuk identifikasi masalah berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat didefinisikan sebuah permasalahan toko buku dalam penjualannya hanya menyediakan pembelian buku secara offline membutuhkan waktu yang cukup lama dan dinilai kurang efektif dan efisien. Untuk rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan, yaitu bagaimana suatu sistem penjualan buku online berbasis web pada sebuah toko buku. Untuk tujuan berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan oleh penulis, maka tujuan akhir dari penulis makalah ini adalah menghasilkan sistem informasi penjualan buku online pada toko buku, memudahkan pengguna dalam melakukan pembelian melalui internet. Bab 2, definisi perancangan. Menurut Swethem, perancangan adalah sebuah proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi, serta di dalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya. Untuk definisi web, menurut Nadjin, web adalah sebuah tampilan berkas yang berisi informasi tertentu berupa penulisan, gambar maupun video disusun menggunakan bahasa pemrograman web yang selanjutnya diterjemahkan oleh browser sehingga bisa dimengerti oleh manusia sebagai pembaca informasinya. Untuk definisi sistem, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga
membentuk suatu totalitas. Menurut HPBI, istilah sistem sering digunakan dalam berbagai bidang sehingga maknanya akan berbeda-beda sesuai dengan bidang yang dibahas. Namun, secara umum kata sistem mengacu pada sekumpulan benda yang saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Metode prototype, metode yang digunakan dalam pengembangan program sistem penjualan toko buku berbasis web ini adalah metode pengembangan dengan model prototype. Menurut Pressman, dalam melakukan perancangan sistem yang akan dikembangkan dapat menggunakan metode prototype. Metode ini cocok digunakan untuk mengembangkan sebuah perangkat yang akan dikembangkan kembali. Metode ini dimulai dengan pengumpulan kebutuhan pengguna, kemudian membuat rancang kilat yang selanjutnya akan dievaluasi kembali sebelum diproduksi secara benar. Untuk tahapan metode prototype ada 5, yaitu melakukan komunikasi dan pengumpulan data awal, yaitu analisis terhadap kebutuhan pelanggan pada toko buku. 2. Melakukan perancangan secara cepat, yaitu pembuatan ide atau gagasan secara umum untuk selanjutnya dikembangkan kembali. 3. Melakukan pemodelan perancangan secara cepat, yaitu pembuatan desain atau model dari ide atau gagasan secara umum untuk selanjutnya dikembangkan kembali. 4. Pembentukan prototipe, yaitu pembuatan perangkat prototipe termasuk pengujian dan penyempurnaan web penjualan online pada toko buku. 5. Penyerahan sistem atau perangkat lunak kepada pelanggan atau pengguna, pengirim dan umpan balik. Maksudnya itu, prototipe kemudian diserahkan kepada stakeholder untuk mengevaluasi prototipe yang telah dibuat sebelumnya dan memberikan umpan balik yang akan digunakan untuk memperbaiki spesifikasi kebutuhan. Untuk bab 3 dibaca oleh Muhammad Ilham Syahani. Baik, saya akan melanjutkan untuk bab 3-nya. Di sini yang pertama ada analisis sistem yang sedang berjalan. Analisis sistem yang berjalan adalah salah satu cara untuk mengetahui langkah dalam menentukan prosedur yang sering dirancang, yaitu dengan cara melakukan analisa sistem yang berjalan. Sistem yang berjalan pada toko buku konvensional masih bersifat manual dan menggunakan buku untuk mencatat transaksinya, sehingga keakurasian dalam melakukan transaksi tidaklah dapat dipercaya. Di samping itu, dalam penjualan buku juga masih dilakukan pencatatan manual, sehingga prosesnya memakan waktu yang lama dan informasi yang didapatkan juga tidak akan selalu akurat dan up to date. Di sini sistem yang berjalan pada toko buku konvensional ialah sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan datang dan melihat buku yang tersedia di rak buku. Lalu yang kedua, pelanggan memilih buku yang akan dibeli. Yang ketiga, pelanggan memberikan buku yang akan dibeli ke bagian kasir. Yang keempat, setelah selesai, kasir membuatkan bukti penjualan buku. Lalu yang terakhir, kasir mencatat judul buku yang telah terjual di dalam sebuah buku daftar penjualan. Nah, ada beberapa permasalahan yang sering timbul pada toko buku yang sistemnya masih manual, yakni sebagai berikut. Yang pertama, dengan sistem yang masih manual, selalu menyebabkan keterlambatan dalam melakukan transaksi. Karena kasir sering bertanya kepada pelanggan ataupun supplier, buku mana yang ingin dibeli dan menanyakan ulang tentang biodata pelanggan sehingga meresahkan pelanggan. Lalu yang kedua, dengan sistem yang masih manual sering menyebabkan kesalahan dalam melakukan transaksi sampai pada pembuatan laporan transaksi. Dan yang terakhir, dengan sistem yang masih manual selalu terdapat keselisihan dalam menghitung rekap penjualan buku dari laporan masing-masing supplier. Lalu analisis yang diusulkan itu, yang pertama ada menerapkan sistem informasi penjualan buku agar mempermudah dan memperlancar transaksi penjualan buku, sehingga dapat memuaskan pelanggan yang berkunjung toko buku. Dan dengan sistem informasi penjualan buku ini mampu memberikan informasi data-data buku yang ada di toko buku dengan cepat dan akurat. Lalu yang kedua, menerapkan sistem informasi penjualan buku agar dapat menghindari kesalahan dan keselisihan dalam membuat laporan. Sistem informasi penjualan buku akan mengeluarkan laporan penjualan buku dan data buku. Nah, di sini ada perancangan IRD-nya,
yang mana di sini ada tabel pembeli, lalu ada tabel transaksi, ada tabel kasir, ada tabel detail transaksi, ada tabel buku, lalu ada yang terakhir ada tabel admin. Di sini relasinya satu pembeli bisa melakukan satu atau lebih transaksi, lalu satu kasir bisa memproses satu atau lebih transaksi, lalu satu atau lebih transaksi nanti terdapat detail transaksi untuk satu atau lebih buku. Lalu admin dapat mengelola satu atau lebih data transaksi, admin dapat mengelola satu atau lebih data kasir, lalu admin bisa mengelola satu atau lebih data buku, dan yang terakhir admin bisa mengelola satu atau lebih data pembeli. Nah, ini bentuk transformasinya yang mana yang diberikan kotak garis putus-putus ini akan menjadi sebuah tabel. Dan ini bentuk LRS-nya. Lalu sekarang kita lanjut ke perancangan use case. Nah, di sini aktornya ada pembeli, kasir, dan admin. Di sini pembeli dapat melakukan registrasi, login, mengakses menu home, mengakses fitur mencari buku, lalu bisa membeli buku, dan bisa lihat-lihat buku, setelah itu logout. Dan di sini kasir juga bisa login, bisa mengakses menu home, dan kasir bisa memproses pembelian. Lalu admin itu bisa login, bisa mengelola data buku, bisa mengelola data pembeli, lalu bisa mengelola data admin. Dan kasir dan admin ini juga bisa logout. Lalu lanjut ke perancangan kelas diagramnya. Di sini di kelas pembeli ini ada atribut alamat, email, ID pembeli, nomor telepon, password, dan username. Sedangkan operasinya itu adalah cetak, edit, dan hapus. Lalu di transaksi di bagian kelas transaksi ini atributnya ada ID admin, ID kasir, ID pembeli, ID transaksi, metode pembayaran, status, tanggal pesan, dan total bayar. Untuk di kelas kasir itu atributnya ada alamat, ID kasir, nama kasir, nomor telepon, password, dan username. Untuk operasi di transaksi itu tadi ada cetak dan hapus, sedangkan operasi di kasir itu ada cetak, edit, hapus, dan tambah. Untuk di kelas admin itu ada atribut alamat, ID admin, nama admin, nomor telepon, password, dan username. Operasinya cetak, edit, hapus, dan tambah. Untuk di kelas detail transaksi itu atributnya ada ID transaksi, jumlah pesan, dan kode buku. Operasinya itu cetak dan hapus. Untuk di buku ada atributnya itu ada harga, kategori, kode buku, nama buku, penerbit, penulis, stok buku, dan tahun terbit. Untuk operasinya itu ada cetak, edit, dan hapus. Dan untuk relasinya itu satu pembeli dapat melakukan satu atau lebih transaksi. Lalu untuk kasir itu satu kasir dapat memproses satu atau lebih transaksi. Lalu dari transaksi ke detail transaksi itu satu transaksi memiliki satu atau lebih detail transaksi. Lalu untuk buku ke detail transaksi itu satu buku bisa digunakan di satu atau lebih detail transaksi. Lalu untuk admin, di sini satu admin dapat mengelola satu atau data transaksi. Lalu di sini admin juga bisa mengelola satu atau lebih data pembeli. Di sini admin juga bisa mengelola satu atau lebih data kasir. Di sini admin juga bisa mengelola satu atau lebih data buku. Sekarang kita lanjut ke perancangan activity diagram. Di sini ada activity diagram login. Yang pertama eh, bisa pembeli, admin, atau kasir itu pertama mengakses menu login. Lalu yang kedua bisa masukkan username dan passwordnya. Setelah itu nanti sistem akan mendapatkan data dari database. Setelah itu di database nanti akan dicek apakah datanya ada atau tidak. Jika datanya tidak ada, maka nanti sistem akan mengeluarkan pesan username atau password salah. Setelah itu langsung mengembalikannya ke menu login. Jika ada, maka nanti sistem akan langsung mengalihkan ke menu home. Sekarang lanjut ke activity diagram registrasi. Di sini pembeli mengakses menu registrasi. Setelah itu pembeli memasukkan data yang dibutuhkan. Nanti sistem akan memvalidasi jika benar
maka datanya akan disimpan ke database, namun jika tidak sesuai maka akan dikembalikan ke menu registrasi. Jadi jika benar menyimpan ke database dan langsung mengarahkan ke menu login. Lalu di sini ada activity diagram melihat buku. Di sini pembeli bisa mengakses menu kategori buku. Setelah itu nanti sistem akan menampilkan halaman list buku. Lalu pembeli nanti akan bisa melihat buku yang akan dibeli. Lalu di sini ada activity diagram cari buku. Di sini pembeli bisa klik menu cari, lalu nanti sistem akan menampilkan halaman pencarian. Setelah itu pembeli bisa mengetik judul buku atau penulisnya. Nanti sistem akan mendapatkan data dari database. Nah, di database ini nanti akan cek data. Jika tidak ada, maka nanti sistem akan kembali menampilkan halaman pencarian. Tapi jika ada, nanti sistem akan menampilkan hasil yang sesuai. Di sini lanjut ada activity diagram pembelian buku. Di sini pembeli pertama mengakses menu home pembeli. Setelah itu pembeli pilih kategori buku. Setelah memilih kategori buku, nanti pilih buku yang akan dibeli. Lalu nanti sistem akan memvalidasi dulu apakah stoknya masih tersedia atau stoknya tidak tersedia. Jika stoknya tidak tersedia, maka akan kembali ke menu yang dia pilih. Tapi jika stoknya tersedia, maka nanti pembeli itu bisa klik beli, lalu nanti sistem akan menampilkan detail pembayaran. Setelah itu pembeli bisa klik bayar dan sistem akan nanti mengeluarkan pesan untuk menunggu konfirmasi dari kasir. Lalu selanjutnya ada activity diagram kelola data pembeli. Di sini pertama admin itu memilih menu data pembeli, setelah itu nanti sistem akan menampilkan halaman data pembeli. Lalu nanti di sini admin bisa mengelola data pembeli, bisa memilih apakah ingin hapus, edit atau cetak. Jika ingin cetak, nanti sistem otomatis akan mencetak data pembeli, namun jika ingin mengedit, nanti divalidasi dulu apakah hasil yang sudah diedit oleh si admin ini sudah sesuai atau tidak sesuai. Jika tidak sesuai, maka nanti akan kembali ke kelola data pembeli, namun jika sesuai akan disimpan hasilnya ke kelola data pembeli ke database. Setelah itu, jika milih hapus, maka nanti akan langsung dihapus data pembelinya oleh sistem. Di sini juga ada activity diagram kelola data buku. Prosesnya sama saja dengan kelola data pembeli, cuman di kelola data buku ini ada tambahan, yaitu adminnya bisa menambah data buku. Untuk prosesnya itu sama saja dengan kelola data pembeli tadi. Sekarang kita lanjut ke kelola data admin. Di sini juga sama dengan kelola data buku tadi. Ada 4 pilihan yang mana admin bisa hapus, tambah, edit, dan cetak. Kelola data kasir juga sama, bisa hapus, tambah, edit, atau cetak. Nah, sekarang di kelola data transaksi. Di sini si admin memilih menu data transaksi, lalu sistem akan menampilkan halaman data transaksi. Setelah itu, admin bisa kelola data transaksi. Nah, di sini admin hanya bisa memilih 2 pilihan, yaitu hapus dan cetak. Yang terakhir itu ada activity diagram memproses pesanan. Di sini kasir pertama pilih menu pesanan, nanti sistem akan memproses pesanan, sistem akan menampilkan halaman menu pesanan. Setelah itu kasir bisa pilih pesanan, setelah itu sistem akan menampilkan halaman detail pesanan. Nah, di sini kasir bisa pilih apakah dia ingin cetak atau konfirmasi. Jika ingin cetak, maka nanti sistem akan mencetak pesanan dan menampilkan pesanan berhasil dicetak. Namun jika konfirmasi, nanti sistem akan menampilkan pesanan berhasil dikonfirmasi. Sekarang lanjut ke perancangan sequence diagram. Di sini ada sequence diagram login. Pertama ini ada admin. Di sini admin pertama akses form login di form login. Setelah itu masukkan username dan password di form login. Setelah itu dari form login nanti akan memproses query ke kontrol login. Dari kontrol login nanti akan mendapatkan data ke database. Setelah itu kontrol login akan memvalidasi. Jika salah, maka akan dikembalikan ke form login dengan pesan inputan salah.
Tapi jika benar, nanti kontrol login akan langsung mengirim ke menu home admin. Untuk login pembeli dan kasir itu prosesnya sama saja dengan login dengan login admin. Sekarang lanjut ke screen diagram registrasi. Di sini ada pembeli, pertama akses from login, lalu yang kedua di from login dia bisa pilih button registrasi. Lalu dari login itu dia input data pembeli ke form registrasi. Nanti dari form registrasi akan mengirim inputan ke kontrol registrasi. Setelah itu di kontrol registrasi nanti akan memvalidasi. Jika inputan salah maka akan dikembalikan ke form registrasi. Namun jika inputannya benar, kontrol registrasi akan mengirimkan query untuk memasukkan data ke database. Dan dari database akan mengeluarkan pesan data berhasil ditambah ke form registrasi. Sekarang lanjut ke sequence diagram mengelola data buku. Di sini admin pertama harus akses home admin, lalu yang kedua pilih menu data buku. Nah, di sini jika ingin mencetak buku maka klik button cetak di halaman buku. Setelah itu dari halaman buku akan mengirimkan inputan ke kontrol kelola buku, lalu di kontrol kelola buku nanti akan membuat query untuk mencetak data ke database, lalu dari database nanti akan memunculkan pesan data berhasil dicetak ke halaman buku. Jika ingin menghapus maka pilih data yang ingin dihapus di from halaman buku, lalu klik button hapus. Setelah itu nanti dari halaman data buku akan mengirimkan inputan ke kontrol kelola buku. Setelah itu dari kontrol kelola buku akan membuat query untuk menghapus data ke database. Setelah itu dari database akan memunculkan pesan data berhasil dihapus ke from halaman data buku. Lalu selanjutnya jika ingin mengedit data buku maka pilih data yang ingin diedit di halaman data buku, lalu klik button edit. Setelah itu edit data buku. Jika sudah maka nanti halaman data buku akan mengirimkan inputan ke kontrol data kelola data buku. Setelah itu nanti akan divalidasi oleh kontrol kelola buku. Jika inputan sesuai maka nanti akan mengirimkan query edit data ke database, namun tidak sesuai nanti akan dikembalikan ke halaman data buku. Jika sesuai ke database nanti data berhasil diedit. Lalu lanjut ke terakhir itu jika kita ingin tambah buku. Kita bisa klik button tambah, lalu masukkan data buku, nanti dari from kelola bukunya itu nanti akan mengirimkan inputan ke kontrol kelola buku. Setelah itu nanti divalidasi. Kalau salah inputan tidak sesuai akan dikembalikan ke halaman data buku. Namun jika sesuai nanti kontrol kelola buku akan membuat query tambah data ke database. Setelah itu dari database nanti akan memunculkan pesan data berhasil ditambah. Sekarang lanjut ke sequence diagram mengelola data pembeli. Nah, di sini admin sama saja prosesnya dengan kelola data buku tadi. Cuman di sini operasinya hanya ada cetak, hapus, dan edit saja. Untuk mengelola data kasir sama saja dengan kelola data buku, yaitu dengan ada 4 operasi. Yang pertama ada cetak, hapus, edit, dan tambah. Sekarang lanjut ke mengelola data admin juga sama dengan kelola data kasir tadi. Jadi kita langsung lanjut saja. Nah, untuk yang mengelola data transaksi itu pertama admin akses home admin, lalu pilih menu data transaksi. Jika ingin cetak maka klik button cetak. Nanti dari halaman data transaksi akan mengirim inputan. Setelah itu dari kontrol kelola transaksi akan membuat query untuk mencetak data ke database. Setelah itu nanti akan muncul pesan dari database data berhasil dicetak. Jika ingin menghapus maka pilih data yang ingin dihapus lalu klik button hapus. Setelah itu nanti
dari halaman data transaksi akan mengirimkan inputan ke kontrol kelola transaksi. Setelah itu nanti dari kontrol kelola transaksi akan membuat query untuk menghapus data ke database. Setelah itu nanti dari database akan memunculkan pesan data berhasil dihapus. Di sini terus selanjutnya ada sequence diagram cari buku. Nah, di sini pembeli bisa mengakses menu home pembeli. Setelah itu dari home pembeli bisa pilih menu cari buku. Lalu yang ketiga cari bukunya. Yang keempat dari halaman cari buku nanti akan memproses query-nya ke kontrol cari buku. Lalu kontrol cari buku akan mendapatkan data dari database buku. Setelah itu akan divalidasi dulu oleh kontrol cari buku apakah ada atau tidak. Jika tidak ada, maka nanti akan menampilkan pesan ke halaman cari buku yaitu buku tidak ditemukan. Tapi jika ada nanti akan langsung ke menu hasil pencarian buku, buku berhasil ditemukan dengan menampilkan buku-bukunya. Lalu di sini ada sequence diagram lihat buku. Di sini pembeli bisa yang pertama akses menu home pembeli, lalu pilih kategori buku. Setelah itu di home pembeli bisa melihat buku. Dari home pembeli melihat buku yang ada di kategori buku. Sekarang lanjut ke sequence diagram pembelian buku. Di sini pembeli mengakses home pembeli, lalu dari home pembeli pilih kategori buku, dari kategori buku pilih buku yang akan dibeli. Nanti di detail buku kita bisa klik beli buku. Setelah itu nanti di form pembeliannya akan mengirim data-data kita, misalkan data nama, alamat, yang lain-lainnya. Lalu dari kontrol pembelian nanti akan memasukkan query untuk memasukkan data ke database transaksi. Setelah itu lanjut dari pembelinya itu pilih bayar di form pembelian. Ketika sudah pilih bayar, maka nanti tinggal menunggu konfirmasi dari kasir. Lalu ada yang terakhir ada sequence diagram memproses pesanan. Di sini kasir mengakses menu home kasir, lalu yang kedua pilih menu pesanan, yang ketiga nanti pilih pesanan. Setelah itu nanti kasir bisa konfirmasi pesanan yang ada di form detail pesanan. Lalu jika ingin cetak pesanan bisa pilih menu pesanan di halaman pesanan, lalu pilih pesanannya nanti akan diarahkan ke detail pesanan. Setelah itu kasir bisa cetak pesanannya di detail pesanan. Lalu dari detail pesanan nanti akan mengirim inputan ke kontrol pesanan. Yang terakhir kontrol pesanan akan membuat query cetak pesanan ke database. Setelah itu dari database akan mengeluarkan pesan bahwa kita sudah berhasil mencetak pesanan. Sekarang lanjut ke perancangan layar. Di sini ada rancangan layar login pembeli. Yang mana jika belum punya akun bisa klik button register ini. Selanjutnya ada rancangan layar register. Di sini ada nama, email, nomor telepon, jenis kelamin, alamat, username, dan password. Itu data-data yang perlu dimasukkan. Selanjutnya ada rancangan layar home pembeli. Di sini ada fiturnya, ada kategori, ada cari buku, ada profile, ada keranjang, lalu ada rekomendasi buku pilihan, lalu ada buku-buku populer. Lalu selanjutnya rancangan layar detail buku. Di sini jika kita klik bukunya nanti maka akan menampilkan detail buku seperti ini. Sekarang lanjut ke rancangan layar detail pembelian. Nah, di sini ketika kita pilih beli, lalu nanti akan keluar detail pembeliannya seperti berikut. Selanjutnya rancangan layar keranjang belanja. Nah, itu tadi yang ada di menu home pembeli itu yang di sebelah kanan tadi tulisan keranjang, ketika diklik nanti akan tampil menu seperti ini. Selanjutnya ada rancangan layar detail keranjang belanja. Nah, ketika kita klik barang yang kita beli nanti akan menampilkan detailnya seperti ini. Lanjut ke rancangan layar
login admin atau kasir. Nah, loginnya ini dibedakan dengan login pembeli. Lalu lanjut ke rancangan layar home admin. Di sini admin bisa mengakses data transaksi, data buku, data pembeli, data kasir, dan data admin. Lalu di sini ada rancangan layar data admin. Di sini ada operasi tambah, hapus, cetak, edit. Nah, jika ingin tambah maka tinggal diklik saja, tapi jika ingin hapus maka di bagian ini yang checkbox ini harus di checklist dulu data yang ingin dihapus. Jika ingin cetak juga langsung tinggal cetak aja. Dan jika ingin edit maka juga harus diklik dulu checkbox mana saja yang ingin diedit. Lalu ada rancangan layar edit atau tambah data admin. Bentuknya seperti ini. Lalu lanjut ke rancangan layar data pembeli. Di sini ada operasi edit, hapus, dan cetak. Lalu rancangan layar edit atau tambah data pembelinya juga seperti ini. Sekarang lanjut ke rancangan layar data kasir. Sini operasinya ada tambah, edit, hapus, dan cetak. Rancangan layar edit atau tambah data kasirnya seperti berikut. Lalu lanjut ke rancangan layar data transaksi. Di sini operasinya hanya ada dua, yaitu hapus dan cetak saja. Lalu lanjut ke rancangan layar data buku. Di sini operasinya ada edit, hapus, cetak, dan tambah. Dan untuk rancangan layar edit atau tambah data kasir itu seperti berikut. Lalu selanjutnya ada rancangan layar home kasir. Di sini kasir bisa mengakses pesanan yang mana dia bisa mengkonfirmasi dan mencetak pesanannya. Lalu yang terakhir ada rancangan layar profil admin, kasir, dan pembeli. Lalu ada lagi rancangan layar detail pesanan. Ini ada button konfirmasi pesanan dan cetak. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.